Mbak Mel, sebenarnya saya kenal sholawat udah lama, sekitar tahun 2010, tapi belum istiqomah. Dan di tahun 2020 saya berusaha untuk istiqomah lagi karena lagi skripsian dan alhamdulillah ujian skripsi dipermudah dan lulus di tahun 2020 dengan predikat cum laude. Masya Allah, selamat ya Mbak ya. Setelah itu Mbak, saya nyari-nyari kerja di tahun 2021, serasa begitu susah Mbak, walaupun udah baca sholawat, duha, tahajud, dan lain-lain. Akhirnya sabar yang saya utamakan dan hadiahnya di tahun 2022 saya keterima kerja di sebuah sekolah SMK besar di kota saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku ya, meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, alhamdulillah bukunya udah ready teman-teman. Ada beberapa stok di aku yang kalian bisa dapetin 3 keuntungan. Yang pertama, kalian bisa dapet tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan ebook jurnal sholawat. Jadi buruan di order sebelum kehabisan ya teman-teman, karena stoknya cuma sedikit di yang stok di aku. Kalau di penjual lain itu kalian bisa dapetin juga keuntungannya, batas ordernya sampai tanggal 31 Desember 2024. Jadi buruan, dibeli. Apa bedanya kedua buku ini? Bedanya apa yang ada di buku hijau nggak ada di buku oranye. Begitupun sebaliknya. Jadi buku ini saling melengkapi, intinya bikin semangat sholawatan. Jadi buruan, hubungin aja admin, ini nomor adminnya, atau kalian juga bisa beli di Shopee. Nanti klik aja link di deskripsi box di bawah. Nah, kisah kali ini dari Mbak R di Jawa Tengah. Oke, kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin testimoni ya. Saya Mbak R di Jawa Tengah Mbak Mel. Sebenarnya saya kenal sholawat udah lama, sekitar tahun 2010, tapi belum istiqomah. Dan di tahun 2020 saya berusaha untuk istiqomah lagi karena lagi skripsian dan alhamdulillah ujian skripsi dipermudah dan lulus di tahun 2020 dengan predikat cum laude. Masya Allah, selamat ya Mbak ya. Setelah itu Mbak, saya nyari-nyari kerja di tahun 2021, serasa begitu susah Mbak, walaupun udah baca sholawat, duha, tahajud, dan lain-lain. Akhirnya sabar yang saya utamakan dan hadiahnya di tahun 2022 saya keterima kerja di sebuah sekolah SMK besar di kota saya. Saya lulusan sebagai guru BK ya Mbak Mel, dan setelah punya pekerjaan gak semudah itu ya Mbak Mel. Ternyata di lingkungan kerja itu toksik dengan saya yang baru masuk dunia kerja. Baper Mbak, sering sakit hati rasanya. Tapi sakit hati itu capek saya Mbak. Akhirnya saya kencengin lagi salawatnya, dan sekarang yang saya jalankan di sekolah hanya berusaha bekerja lebih baik untuk diri sendiri, agar Allah kasih hadiah indah di masa depan. Terus Mbak Mel, di tahun 2024 ini ada pendaftaran CPNS. Saya amalkan salawat Jibril, salawat munjiat, scripting, loa, afirmasi positif, tahajud, duha, yasin 40 kali dan lain-lain, dan hasilnya belum rezeki di tahun ini.
Tetapi dikasih rezeki yang lain Mbak Mel, yaitu ditambahi jabatan sebagai staf kesiswaan di sekolah yang saya tempati sekarang Mbak. Saat itu saya sangat sedih Mbak, berbagai alasan sudah saya lakukan untuk menolak jabatan ini Mbak. Akan tetapi usaha saya untuk menolak gagal Mbak, karena saya masih baru Mbak, baru 2,5 tahun bekerja dan masih muda juga, umur 26 tahun. Dan saya berpikir yang lain teman-teman saya yang kerjanya udah lama itu banyak Mbak, kenapa saya? Pada saat itu saya berpikir seperti itu Mbak, tetapi saya awalnya menolak. Ini bukan karena saya menyerah di awal ya Mbak, tapi karena saya masih baru dan saya meyakini bahwa setiap ada masalah pasti ada solusi. Dan pada saat itu saya kencengin lagi salawat ya Mbak, agar amanah ini diamanahkan ke orang lain, tapi ternyata tidak Mbak, dan tetap menjadi rezeki saya. Kalau udah rezeki gak bakalan kemana ya, yang udah ditakar tidak akan tertukar. Lanjut. Saya berusaha untuk menerima dan alhamdulillah dengan adanya amanah ini, dengan pertolongan, perlindungan Allah di setiap langkah saya, sekarang saya berusaha mengingat Allah, melibatkan Allah di setiap urusan agar segala sesuatunya Allah permudah. Amin. Oh ya Mbak Mel, saya terkadang susah untuk istiqomah sholawat, duha, tahajud dan lain-lain. Tapi dengan adanya video-videonya Mbak Mel, saya jadi termotivasi Mbak, sambil sholawatan, sambil dengerin video Mbak Mel. Terima kasih ya Mbak, sudah rajin upload video testimoni yang bermanfaat sekali untuk memotivasi. Dan untuk Mbak Mel keluarga, selalu Allah kasih kesehatan, dipermudah dalam segala hal dan berkah melimpah. Amin. Terima kasih ya Mbak sudah berkenan membaca testimoni saya, dan maaf Mbak Mel testimoninya panjang. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mbak R di Jawa Tengah. Ya Allah banget ya. Jadi Mbak R ini di Jawa Tengah udah kenal salawat dari 2010 ya Mbak, tapi ya namanya juga masih muda, ntar males, ntar lupa gitu kan, apalagi tahun-tahun itu belum belum gencar-gencarnya nih salawat ya kan. Kemudian di tahun 2020 mulai salawatan lagi, karena pada saat itu ada masalah di skripsi, pokoknya lagi skripsian, pengen lancar lah. Alhamdulillah akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Yeay, alhamdulillah, masya Allah. Nah ternyata ujiannya ada lagi, namanya juga hidup ya. Oh ternyata nyari kerja susah ya, mbaknya ini lulusannya guru BK kan. Susah nyari kerja, setahun dari 2021 akhirnya dapat pekerjaan di tahun 2022 ngajar tuh ya kan, jadi guru BK di SMK kayaknya kalau nggak salah, di kotanya Mbak R di Jawa Tengah. Dan ternyata ada lagi ujian berikutnya, ternyata teman-teman di pekerjaan tuh toksik ya. Iyalah ya. Mbak Mel udah mulai gosip nih ya. Enggak teman-teman, aku udah ngerasain banget ya, namanya juga hidup itu bagian dari ujian hidup ya teman-teman ya. Ujian hidup kita tuh macem-macem ya, dari mulai yang nggak kerasa tuh ujian hidup saat sekolah. Kayaknya waktu sekolah mah kita kayak kagak ada ujiannya ya teman-teman ya. Paling ujiannya ya ujian kalau ada PR susah, ada ulangan ngedadak, itu kan berat banget buat kita. Kita belum mikirin masalah kehidupan. Ternyata dunia luar itu lebih kejam ya. Maksudnya ternyata dunia kita setelah kita lulus, setelah kita harus bekerja, setelah kita harus hidup mandiri, itu ternyata tidak semudah waktu kita masih sekolah dulu gitu kan. Ya yang namanya kerja ada aja ketemu teman yang toksik, ketemu lingkungan yang toksik, ada. Nah aku udah ngalamin gitu loh. Tapi masya Allah mbaknya alhamdulillahnya udah kenal sholawat. Kalau zaman dulu aku udah kenal sholawat memang dari umur 14 tahun. Tapi kan pada saat itu belum tahu sholawat itu manfaatnya apa. Taunya sholawat aja disuruh nenek, nggak banyak tuh ya. Tapi banyak kan udah tahu nih manfaat sholawat apa, udah baca terus. Justru dengan kita baca sholawat, insya Allah nih teman-teman jadi baik ntar. Kalau kita baca sholawat makin kencang baca sholawat, teman-temannya makin sebel sama kita, berarti kita makin bersinar. Kenapa dia makin sebel? Dia tahu kita makin bersinar. Dia melihat kita, ini orang makin bersinar aja sih, makin sebel dia gitu loh. Tidak mau mengakui bersinaran kita gitu loh. Bahasa apa tuh bersinaran ini teman-temannya? Jadi teman-teman teruslah bersolawat dimanapun teman-teman berada. Baca sholawat jangan pernah berhenti. Nanti insya Allah akan kesaring tuh. Kita akan bersama dengan orang-orang yang sekubu dengan kita.
kita akan bersama dengan orang-orang yang baik, maksudnya yang sama sama kita nih, kita baik nih, kita akan bersama dengan orang yang baik, kita tulus, kita akan bersama dengan orang yang tulus. Tapi untuk mendapatkan itu semua ya semuanya nggak mudah memang. Kita harus ngelewatin ketemu sama temen toksik dulu, kita harus ketemu sama ujian temen yang udah beginiin kita dulu, udah begini, nanti ketemu. Nanti yang tidak sekubu, yang tidak sefrekuensi akan pelan-pelan satu persatu akan terpisah dari kita teman-teman. Makanya kalau kita mau punya teman yang baik, mau punya pasangan yang baik, jadilah kita yang baik, ya kan? Kalau kita jadi yang buruk, kalau kita jadi orang yang misalnya ya, kita jadi orang yang tukang gosip, kita jadi orang yang julid, ya kita akan bersama dengan orang-orang yang sejenisnya, jadi akan bersama dengan orang-orang julid gitu loh teman-teman. Ya Mbak ya, semangat, sabar, jalanin. Kita bekerja, Mbaknya bekerja karena mengharapkan ridha Allah, nyari rezeki untuk apa? Untuk keluarga, untuk bisa bersedekah, untuk bisa nyenengin orang tua, ya kan? Udah nikah belum nih Mbaknya? Untuk bisa ngebantu orang tua misalnya, atau untuk nyenengin anak kalau misalnya Mbaknya udah nikah. Udah, urusan itu mah di luar itu ya udah biarin aja. Ya, itu kan di sekolah aja, bagian dari ujian. Kalau misalnya mereka ada nyakitin, ngomong yang nyelekit, ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wah, nikmat banget. Ya, backingannya Allah dan Rasulullah. Kalau kita udah istiqomah sholawat, udah gak khawatir lagi deh sama masalah-masalah begitu. Makanya aku nyesel banget. Zaman dulu aku gak tahu manfaatnya sholawat. Ya, ngalamin banget waktu aku kerja jadi guru, aku sampai keluar dari pekerjaan dan sampai resign. Karena ada teman yang toksik, yang resek banget, udah gak kuat tuh, keluar. Terus aku juga pernah kerja jadi SPG teman-teman, ya aku jadi admin tapi dikirim sama kantor, dikirim jadi SPG gitu buat ngejagain barang-barang aku gitu ya, sama berdua sama teman. Aku dimusuhin. Itu yang kalau aku jalan, aku duduk, aku ingat banget ya, mungkin kalian kalau suka nonton video aku pernah dengar cerita ini. Aku duduk abis sholat ya, pada saat itu umur aku masih 18 tahun. Aku duduk abis sholat, aku duduk di pinggir gitu ya, di depan tempat sholat gitu. Itu ada yang datengin aku dengan mata yang melotot ya, nyamperin aku didorong loh teman-teman. Aku didorong, tangannya didorong gitu. Perkara apa? Perkara aku pakai baju beda dari mereka. Aku kan baru ke situ kan, maksudnya baru ngejagain gitu ya. Jadi curcol nih Mbak Mel. Nggak apa-apa lah, curcol dikit ya. Nah, mereka kan pakai bajunya putih hitam. Ya kan, kalau anak-anak baru kerja gitu kan. Tapi aku pakai bajunya gaya-gayaan, emang mamaku juga sih, lagian aku digaya-gayain ya. Aku dipakein bajunya tuh baju putih, tapi memang agak sedikit transparan. Emang resek juga sih akunya ya, agak sedikit bukan yang baju putih sekolah, tapi baju putih yang orang kerja gitu loh, garis-garis, terus ada kiwir-kiwirnya di sini, keren gitu loh. Terus aku pakai celananya orang-orang celana hitam bahan, aku celana hitamnya yang ada garis tipis sih, pokoknya keren gitu loh. Sampai aku didorong, ada yang bilang juga mau jadi SPG apa mau jadi pramugari, ada yang gituin juga, pokoknya macam-macam nih. Sampai ada yang dorong sambil bilang, lo suntik silikon ya, sampai ada yang begitu. Coba, pokoknya aduh. Dan bodohnya aku pada saat itu aku cuma bisa diem. Kenapa sih gak dilawan gitu ya? Mana aku udah lupa lagi namanya, mukanya. Coba kalau masih ingat sini semuanya nih, berani. Sekarang udah tua, udah berani gitu ya. Jadi guru pun begitu. Pokoknya macam-macam lah teman-teman. Jadi semangat aja dah. Ya. Yang namanya pekerjaan pasti ada aja orang-orang toksik dimanapun kita berada. Makanya jangan lepas dari sholawat, karena itu menjadi benteng diri, menjadi penguat diri kita. Ketika kita sedih, ngadu lagi sama Allah, ya Allah aku diginiin sama teman, ya Allah tolongin ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Rasulullah, biar semangat aku kerjanya ya Allah. Soalnya aku kerja demi orang tuaku misalnya ya, orang tuaku seneng aku kerja, aku bisa bantu. Teman-teman pasti tahu lah ya, apalagi yang udah umur-umurnya udah seaku atau umurnya di atas aku. Ujian mah kagak ada berhentinya ya. Masalah kerjaan, ujian pekerjaan kelar, ujian sama rumah tangga, ujian sama tetangga, ujian sama orang tua sendiri, ujian sama mertua, ujian sama ipar. Bener nggak? Masalah tuh nggak ada habisnya teman-teman. Ya,
akan selalu begitu sampai kita meninggal dunia. Jadi kita jangan pernah berharap baca salawat nggak ada ujian, yang enggak, ujian akan terus ada. Cuma bedanya dengan kita bersolawat, kita jadi manusia yang lebih kuat. Kita jadi lebih berani menghadapi segala ujian hidup. Kita lebih berani menghadapi segala yang ada di depan kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Semangat, kita punya Allah, kita punya Rasulullah. Minta sama Allah didekatkan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang tulus, yang baik ya. Dan teruslah mencoba mencari apa sih yang bisa kita syukuri dari diri kita. Ya kan? Mungkin kita pengen jadi PNS, belum diijabah. Alhamdulillah aku nggak jadi PNS, tapi aku kerja. Sekarang aku kerja nih, sementara di luar sana masih banyak orang yang mencari pekerjaan, gitu kan? Atau teman-teman sekarang lagi ngerasain Mbak R kayaknya ya, Mbak R Jawa Tengah. Mbak R ngerasa, aduh ya Allah teman-temanku kok kayak gini. Bersyukur, ya aku kerja di lingkungan toksik, tapi aku kerja. Secapek-capeknya kita kerja di lingkungan yang toksik, mungkin nggak mau temenan sama kita, mungkin mengasingkan kita karena mungkin kita tidak selevel bagi mereka, atau kita mungkin lebih keren dari mereka, makanya mereka bersikap seperti itu. Nggak apa-apa, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang lagi bingung, nggak kerja gitu loh. Jadi syukurin aja, bersyukur, terus minta sama Allah ditolongin, ntar ada pertolongan dari Allah pasti. Ya, atau sekarang teman-teman ngerasa gajinya kecil, kerjanya capek, ngomong sama Allah, ya Allah maaf, di sini kerjanya capek, pulangnya malam, tapi hamba bingung ya Allah, kalau misalnya hamba berhenti nyari kerja, nanti hamba nggak bersyukur. Ya Allah, kalau Engkau ridho hamba kerja di sini, mudahin ya Allah, cukupin ya Allah, gitu dong ya. Kan kalau yang ngikutin aku lama pasti tahu ceritanya Desi adik aku. Waktu dulu kerja di tempat kerja dia yang dulu, dia berangkat subuh, habis sholat subuh 5:30 dia berangkat, dia pulangnya jam setengah 12 malam, jam 11 malam, capek banget kerjanya. Gajinya agak kecil ya, gajinya kecil pada saat itu dia cerita sama aku. Tapi dia nggak pernah ngeluh, sementara teman-temannya tuh ngeluh gaji kecil, kerja capek gitu, dia nggak ngeluh, dia cuman ya Allah kalau Engkau ridho, ya Allah jadikan hamba karyawan tetap, karena waktu itu masih kontrak. Tapi kalau memang di sini ada pekerjaan lebih baik, mudahkan hamba bisa dapat pekerjaan lebih baik. Dan Masya Allah adik aku dapat pekerjaan yang lebih baik, yang gajinya 2 kali lipat dari kerjaan sebelumnya, yang pekerjaannya enggak selama yang pekerjaan yang dulu. Memang suka pulang malam juga, cuman tidak seperti yang dulu teman-teman. Dan bahkan pergi paginya itu tidak harus selalu pagi banget, boleh berangkat jam 10, maksudnya boleh sampai kantor jam 10, dan kantornya seperti yang dia mau. Dia tuh senang banget yang namanya mall. Dia pernah ngebatin, ya Allah enak kali ya kalau kerjanya di dalam mall kayak di Korea, dia gitu. Ternyata dia dapat pekerjaan yang kantornya ada di dalam mall, di kalau nggak salah Mall Casablanca. Masya Allah ya tuh kan. Jadi teman-teman, apa-apa ngadu sama Allah, apa-apa cerita sama Allah, apa-apa curhat aja sama Allah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit tolongin ya Allah. Wah nikmat teman-teman. Ya, masalah akan terus ada, tapi kita bisa menjalaninya dengan lebih enteng ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak R bisa jadi PNS ya, tapi nggak jadi PNS juga, kita tetap bisa jadi orang baik kok, kita tetap bisa sukses kok, tidak harus jadi PNS ya. Amin. Mudah-mudahan Mbak R pokoknya sukses dunia akhirat, amin, lancar rezekinya ya, bisa bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, bisa bertemu dengan teman-teman yang baik ya. Dan buat teman-teman semoga lancar terus rezekinya, dijabah segala doa-doanya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.